nama aku di sana Jasmine. Sekarang aku kesibukannya sebagai mahasiswa tingkat akhir di Indonesian University, jurusan animasi. Menurut kakak itu aliran kejawen Islam itu gimana? Secara universalnya, kalau yang aku tahu, jadi kejawen itu sebenarnya bukan agama ya, teman-teman. Tapi merupakan cara pandang. Jadi, eh makanya kejawen itu bisa dikategorikan, bisa masuk agama manapun yang ada di Jawa. Tapi secara prakteknya, ya seperti tradisi yang biasa dilakukan, misalnya kayak sesajen atau ritual satu surat, tapi tetap ada kayak akulturasi dari agama Islam itu sendiri gitu. Kalau kita ambil contoh dari Islam kejawen itu sendiri, lebih ke ya kepercayaan asli masyarakat Jawa gitu. Terus aku mau nanya juga nih Kak tentang nilai-nilai moral yang dipegang sama kejawen Islam ini apa aja sih kalau aku boleh tahu? Eh kalau nilai-nilai itu sebenarnya kebanyakan juga mengajarkannya seperti aturan berkehidupan yang baik ya, sama tata krama. Cuma di sini kalau di aspek ketuhanannya, dia kalau gak selalu itu ada tiga. Satu, Tuhan itu disebut Gusti Ingkang Marbek Dumadi. Atau yang berarti Tuhan itu pencipta alam semesta. Sama ya, seperti Islam. Kita juga menganggap Tuhan itu menciptakan alam semesta. Sama. Terus yang kedua, Tuhan itu bersifat imanen. Berarti di dalam tubuh manusia. Artinya berada di dalam tubuh manusia juga. Rohnya Tuhan ada di dalam manusia. Itu yang kedua. Nah, terus yang ketiga ini masih berhubungan. Manusia ini berasal dari Tuhan, sehingga harus berusaha untuk kembali kepada Tuhan. Terus yang keempat, manusia dan Tuhan memiliki kesatuan yang disebut manunggaling kaula Gusti. Artinya nanti setelah kematian, Tuhan dan manusia itu merupakan satu kesatuan. Ada tantangan nggak sih tantangan yang dihadapin nggak sih oleh si penganut kejawen Islam di era modern kayak sekarang itu? Kan sekarang udah kayak eranya teknologi nih. Terus apa sih tantangan yang dihadapin oleh aliran kejawen di era sekarang ini? Kalau tantangannya sih, aku mengambil perspektif sebagai orang penjawen ya, di Jawa itu. Soalnya kan kalau misalnya kita tahu sendiri dalam agama Islam itu, ya kafahnya yang ngikutin ajaran sunnah Nabi dan Rasul. Ya itu apa? Ya itu kita ngikutin Al-Quran dan sunnah Nabi ya, hadis segala macam. Tapi di beberapa dari penganut kejawen sendiri itu ada beberapa apa ya? Beberapa syariat menurut mereka yang kalau menurut agama Islam sendiri itu udah mulai lepas dari Al-Quran dan hadis. Misalkan, karena kalau misalkan kita melihat dari kejawennya sendiri kan mereka tidak terpisah dari ajaran yang lama gitu, ajaran yang lalu. Gitu. Dan tantangannya itu mereka kan mengerjakan tradisi gitu, ritual segala macam. Tapi banyak orang yang menganggap oh ini syirik nih gitu, masih percaya mistis gitu. Ini kalau aku ngambil POV dari mereka gitu ya, sebagai penganut agama kejawen seperti itu berarti. Kalau ritual kejawen di sehari-hari tuh kayak gimana ya? Sebenarnya banyak ya, karena kejawen itu kan sekali lagi namanya juga cara pandang suatu individu ya, seorang Jawa gitu, uh, sebagai seorang penganut kejawen Jawa itu, nah udah sebenarnya tergantung dari daerahnya. Kalau misalkan yang paling umumnya ya ritual satu, kedua tirakat. Tirakat tuh semacam kayak kalau kita mau sesuatu, kalau kita mau anak misalkan, kalau kita mau sukses itu harus kayak puasa, harus banyak zikir, harus banyak sholat gitu. Jadi kayak seakan-akan kita ngerjain sesuatu tuh niatnya cuma satu itu doang. Kalau menurut pandangan aku tuh ya sebenarnya ajaran Islam tuh tetap digunain gitu kalau dalam perjalanan, tapi seakan-akan untuk satu niat yang
duniawi gitu. Dan itu banyak yang terjadi. Ada nggak kayak upacara pentingnya gitu di kejawen? Aku sejujurnya lupa apa namanya, tapi beberapa masyarakat Kejawen itu juga terkadang misalkan sebelum bulan puasa atau sesudah bulan puasa atau misalkan hari-hari Islam lainnya, itu mereka suka arak-arakan ke atas gunung. Nah itu, terus salawatan bareng di atas sana. Aku lupa namanya, tapi itu ada keluargaku yang menjalani. Oh, namanya tuh nyadran. Namanya nyadran. Jadi ada yang ke gunung, ada yang ziarah ke makam-makam leluhur. Itu salah satu yang tahunan. Kalau dalam kesehariannya kejawen Islam ini gimana cara beribadahnya? Misalkan kan di Islam kan kita sholat 5 waktu. Nah, di kejawen Islamnya ini apakah dibarengi dengan ritual-ritual spiritual mereka atau hanya momen-momen tertentu aja mereka sholat atau gimana gitu? Dalam kalau Islam Kejawen sendiri itu ada yang sholat, ada secara 5 waktu. Bahkan ada yang zikirnya kencang, ada yang sholawatnya kencang, tapi masih apa ya namanya ya, masih ada unsur-unsur yang dianut, misalkan kayak sajen atau misalkan kayak masih percaya weton atau apa gitu. Nah, tapi ada juga di suatu kasus ada juga yang tidak sholat karena mereka lebih percaya hakikat kejawen itu sendiri daripada syariat Islam. Misalkan, kenapa dia nggak sholat? Karena di dalam satu ajaran kejawen sendiri, salah satunya itu juga, ya udah ada ajaran tata krama, ada ajaran ini ya buat apa sholat? Aku mau nanya tentang kayak bentuk disiplin gitu atau tindakan spiritual yang dilakukan di kejawen Islam untuk seseorang itu bisa mencapai kesempurnaan diri atau kesempurnaan batin. Ada itu yang aku tadi sebut, bentuk spiritual yang tinggi itu berarti seorang dari kejawen itu pasti kan harus lakukan sesuatu secara konsisten itu ya. Nah kalau misalkan yang dari aku lihat, untuk mencapai bentuk spiritual yang tinggi, aku ngambil satu contoh deh. Namanya Syekh Siti Jenar, kalau kalian pernah dengar. Nah dia itu kan kalau misalkan dilihat dari sejarahnya itu, dia emang udah lepas lah dari, namanya kan Islam Kejawen. Tapi dia mulai mengarah ke kejawennya itu sendiri. Lebih mengarah ke iya zikir, sholat atau apa. Cuman dia masih berpegang melihat hakikatnya doang, bukan ke ajaran Islam. Jadi pemikiran dia dipertanggungjawabkan sampai dia akhirnya itu sempat, kalau kalian baca sejarah itu, mengaku sebagai Tuhan. Karena dia memang sudah titik di mana ya udah apa ya, udah zikirnya lama, ada yang zikirnya konsisten gitu kan. Sholawatnya kencang, apa namanya, baca doa. Di kejawen sendiri itu sebenarnya juga nggak ada kitab, tapi ada beberapa doa yang memang ada dalam bahasa Jawa. Nah, sudah dimasukin unsur-unsur kejawannya di dalam doa itu. Jadi, dia memang sudah dicampur gitu kan, cara doa dia. Sampai akhirnya dia bisa mengaku sebagai Tuhan. Itu, apa ya namanya ya, sama kayak kita misalkan. Tapi, ini, maksudnya spiritualitas yang tinggi itu, dari kekonsistenan yang udah kita, misalkan kita doa, sholat secara rutin atau apa, sebenarnya dalam hikmahnya itu kan untuk kita sendiri gitu loh. Nah tapi kalau misalnya, kalau aku pribadi lihat dari kejalannya itu, kalau misalnya secara berlebihan itu dan emang mereka juga masukin unsur-unsur mistis, nilainya akan berbeda gitu. Karena kejawen sendiri juga sudah melekat dengan mistis, maka spiritualitasnya mungkin akan mendekat ke sana. Seperti itu. Tuhan itu ada di dalam diri manusia kan. Tapi kenapa tetap kita mencari kesempurnaan terus mengakui sebagai Tuhan? Manusia itu satu sebagai Tuhan itu maksudnya artinya kan manusia itu diciptakan dari Tuhan. Rohnya itu diberi oleh Tuhan.
harusnya ajarannya itu implied seperti ini. Ya udah nanti ketika dia kembali, ya udah dia kembali kepada Tuhan, bukan menjadi Tuhan. Dia kembali kepada Tuhan.